kok boleh nih kak adegan de tromo boleh nih kak boleh kemudian Romi yang Sidogiri gitu ya paling nggak kata apa sampai sekarang terdengar ya. Walah. Pernah dipukul lah sama Abang? Pernah dipukul pernah pak Pakai apa? pakai sandal muka pak Apa Abang? Itu kenapa? ngedengerin Barokah itu. baru terlambat pak yang lain sudah duduk rapi saya masuk waktu itu pak kaki cong terlambat di celo celo paling aja cong jam bintang belajar tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada penonton, kembali lagi pada saya sendiri Wairus Saleh di Abu Rama Channel. Ini perdana. Bahasanya campuran dah, nggak apa-apa. Perdana, nggak pernah buat podcast. Ini coba jel ya. Apa jelnya sih Nyoba. Coba. Karena sesuatu itu nggak kira berhasil kalau nggak pernah dicoba. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan mengadakan podcast ini. Saya pinjam dulu backgroundnya. Antara aku ya pakai banner aja loh. Atau aku pakai banner atau estetik. Oke, kita kedatangan tamu yang insya Allah spesial alumni. Kalau Allah berkenan Spesial kan. insya Allah. Dengan siapa? Dengan nama saya sendiri Romi Faza. Romi Faza. Faza itu nama asli. Enggak nama asli. Serius nama asli. Romi Faza, bukan nama buat-buatan kayak zaman sekarang. Romi Faza memang nama kakak. Faza. Di kartu keluarga. Di kartu keluarga itu Fasa di sana, Pak. Saya tanya-tanya gitu. Kalau Pak Zaki guru tugas sebelum aja Zaki Pak. Zaki Mbak. Basya. Nggih. Saya Romi Faza gitu, Faza pakai Fa. Nggih, Faza. Beruntung. Amin. Faza itu beruntung. Nggih. Kan ada kan Faza, Faiz. Nggih. Fauzan. Ada kan? Fauzan. Kamu kan aku bisa. Alhamdulillah. Bisa kan? Di sini sudah sebelumnya saya sudah mengkontak Romi Faza untuk hadir di Abu Rama Channel ini. Mumpung belum kembali ke pondoknya, jadi bila boleh karena saya pas apanya mana kolong deh. Ini inisiatif buat podcast edukasi. Tentu saya inginnya podcast yang mengandung edukasi, pendidikan, dan motivasi. Ini Rabi David, ini sudah saya rangkum pertanyaan. Jangan menghindar. Enggak mau menghindar. Pertama, dulu sekolah di sini berapa lama? Turut tak rapang, campuran tak rapang. Okay. Kalau dihitung-hitung, saya kan masuk awal masuk ke sini dari TK dulu. Berarti TK masuk di Yayasan NU Al-Afani tentunya kan? Memang dari kecil Al-Afani hanya dua sekolah sih, Pak, yang nyari ilmu gitu. Nyari ilmu hanya dua tempat, di Al-Afani sama Sidogiri. Sidogiri. Berarti saya dari TK sampai lulus SMP itu semuanya 10 tahun. 10 TK tahun sampai SMP 10 tahun. 10 tahun. TK 3 kan? Berapa? TK berapa? 1 tahun saya, Pak. Dulu 1 tahun karena gak ada abjad kayak sekarang AB. Memang TK wes. Yang penting ada sekolahnya gitu. TK ya MI 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, jumlahnya 10 tahun. Nama Pak Yasin? Bilang gitu, Pak. Nama Pak Yasin. Pernah dimarahin dah? Saya Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin.
Pernah Pak. Pak Yasin. Ayo sih. Pak Yasin ini nyapok Pak. Sang tua, Nyapok. kepala sekolah. Nyapok oleh lembut boleh Pak. Pikirin gak? Biasa Pak. Kalau pernah dimarahin Pak. Pernah dimarahin karena saya ini terlalu nakal. Kata beliau pernah masuk ke kelas 2 SMP saat itu Pak. Saya ini baru masuk, yang lain sudah rapi istirahat. Kata Pak Yasin, kaki cung. Saya ingat itu Pak. Bila. Kelas 2 dulu Pak. Kelas 2 SMP jam 3. Jam 3 masuk kelas terlambat Pak. Yang lain sudah duduk rapi. Saya masuk ke itu Pak. Kaki cung terlambat. Di celo paling ngaji cung jam bintang belajar tok. Kok telat? Telat jam 3 itu. Kenapa kok telat lembar? Kenapa selalu telat? Karena gak sadar Pak. Gak sadar kalau telat itu sifat buruk gitu Pak. Berarti saya gak sadar sama sekali. Gak sadar. Tapi sampai saya berapa tahun? 3, dari 1 kan? Kelas 7 kan? Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan? Oke. Nyampok sudah aja. Kelas 2 telat. Lulus kan? Oke. Bocil dulu kan? Duduk di paling lauk kan? Oke. Biar lama kan? Binisar. SMP boleh binisar Pak. Binisar mun malam habis malah kan. Binisar juga teman main kan Zar. Kalau nonton main kan kok Zar. WA kok Zar. Zar teman main. Kan dia, tapi intihanan lo intihanan ketemu. Tapi setelah itu sibuk kan? Enggak Pak, dia pulangan di pondok Syekh Nahodil itu agak ke belakang, tanggal 20 ke atas. Memang penentuannya tanggal 20 beda kan ya? Kalau nggak salah itu tanggal 22 Rajab 22 Syakban, kalau nggak 23 perkiraan. Sekarang kan lagi mondok di Sidogiri. Alhamdulillah. Lagi berusaha untuk apa di Sidogiri? Berusaha untuk bisa baca kitab, ingin merebut juara ini, ingin katakanlah yang viral beli kan Gus Royan kan, itu anak dari kayak Karor kan, itu menyarahi kitab. Gimana? Tazkiratul Muqwin. Udah mah. Apa yang kamu kejar di sini sekarang? Kalau ilmu. Kalau Pak Nawawi kan, Pak Nawawi yang dikejar itu perpustakaan. Kalau target ilmu banyak Pak, di semua tempat banyak ilmunya Pak. Di alam juga ada ilmunya. Enggak, di Sidogiri itu kalau di Sidogiri, targetnya apa? Target saya memang pidato ke apa? Ya barokah yang ada di sana Pak. Jadi yang membedakan barokahnya di sana. Jadi ngikutin aja. Ngikutin. Barokah yang ada di sana. Enggak ambisi untuk baca kitab seperti Gus. Alhamdulillah bisa kalau itu. Seperti Idrus Ramli. Atau kalau target seperti itu Pak. Gus Wafi kan? Gus Wafi. Yang kemarin debat gitu kan. Tapi kalau target saya yang seperti itu Pak, pengen jadi seperti ada idola saya di sana tapi sudah boyong Pak. Namanya itu Ustadz Irfan Amka. Ustadz Irfan Amka. Kayak Buya Hamka. Beliau itu sangat alim Pak, menurut saya Pak. Lebih alim sama paling alim di masanya Pak. Ada 3 orang, salah satunya beliau. Ustadz Irfan Amka. Orang Modu. Bang Modu. Beliau sudah meninggal. Belum? Enggak Pak, beliau masih muda. Masih ada? Masih ada. Perkiraan umur 25 tahun. Kemarin beliau akad nikah sama istrinya di Mekah. Di akati sama keturunannya Syekh Muhammad Ba'alawi. Lupa namanya beliau. Soalnya juga gak terlalu mengidolakan, tapi idola juga. Apa yang mengidolakan beliau, kenapa? Arab beda. Beliau itu
seorang penyair, ini penyair Nah, iya. juga baca kitabnya itu sering juara di luar, sering juara syair banyak Kalau penyair bakat tuh beliau. ada musabaqah syair, ada. Saya gini ada. Alhamdulillah saya pernah. Ada ya, Ya, syair. Oh. saya kan sering. Nah, dong kan ada kan juga kan. Nah, dong ada. Nggih. Alhamdulillah saya sering juga, Pak, sering buat-buatan syair itu, Pak. Masih ada. Ada di sana, dikumpulkan di sini Nggak, syair saya, Pak. nggak hafal. Nggak hafal Ya, syair. salah satu syair saya itu gini, Pak. Bahasanya apa? Baru buat apa ya, Pak? Eh, tapi mengenai perasaan ini, Pak. Cinta. Wah, mengenai perasaan apa ya? Paling terakhir itu bait terakhir. Apa ya? Lupa, Pak, ada di HP, Pak. Baru buat tapi lupa. Lah, kapan-kapan lah. Yang Ayo, penting ada menyelam di dunia sastra juga Iya. kan. Puisi, kalau di Arab puisi itu kan bisa kan. Iya. Kalau neng bahasa Indonesia aja kan puisinya kan di contoh yang kita sudah tahu itu puisi kan di Farhani Barinjua. Aku adalah seorang petani Bojong Sari, menghidupi Ada. dari tadi yang ditanam sendiri. Itu ada ndak seperti itu, Regen? Di sebelah kiri. Maksud yang dipuisikan ada. Puisi Arab yang dipuisikan ada. Apalagi buat puisi Indonesia itu memang ada kursusnya, Pak. Ada. Oh, Saya kebetulan bukan membacakan puisinya, Pak, tapi mengarangnya. mengarangnya. Setelah membacanya, Bahasanya puisi ya? Hah? Bahasanya puisi. enggak sama sajanya. Huruf roh. Jadi kalau enggak panggilannya seandainya lomba puisi misalkan. Itu dipanggil puisi atau Enggak, pakai istilah lain? syair. Oh, pakai sih. Kalau puisi ya puisi Indonesia gitu. Bahasa Inggris mantap enggak? Sering juara juga di luar sana, Pak. Bahasa Inggris. Enggak. Tapi saya belum beranjak ke mempelajari Inggris. Masih Arab. Sudah bisa Pak. Alhamdulillah. Bisa. Mustaqim. Alhamdulillah. Diberkati masih hidup gitu. Kemudian ya pokoknya kalau ambisi untuk apa nggak ada, yang ada cuma ngikutin alur di pesantren yang barokah. Perkara kecil apa ya terima. Gitu. Kalau fokus ke, kalau selalu mikirin harus jadi apa? itu agak belajar ataupun enggak bisa berproses dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika memang dijadikan motivasinya, Pak, baru. Kalau mikir toh saya jadi apa nanti gitu, itu enggak belajar. Pikir aja kan. Kalau dijadikan motivasi biar semangat itu beda, Pak. Maka prosesnya. Tapi ketika tidak punya tadi tujuan yang kayaknya mengikuti alur pesantren ya. Tapi kan pastinya kan gede kan, ada menonjolnya kan. Kira-kira menonjolnya di apa? Kebanyakan dari mereka itu pengen dapat nilai tinggi, lulus. Kalau enggak ada pendorong yang berupa nilai itu atau naik enggak, mereka enggak mungkin belajar, Pak. Nah sekarang kan kalau enggak salah di sini, kalau enggak salah ya, kalau enggak salah. Kalau oleh guru tugas. Apanya? Sudah guru. Tahun sekarang? Masa? Jadi Pak Mumun. Kalau apa sedikit. Apa saya nelpon Pak Nawawi kemarin. Pak Nawawi kan masih aktif di Sidogiri. Jadi petugas perpus Pak Nawawi. Kayaknya yang lulus sedikit. Apa? Yang lulus sedikit. Yang lulus sedikit, Pak. Nambah ketat tahun kemarin itu. Ketatnya dia. Memang. Ini bahas Sidogiri. Memang Pak. Beda apa? Sanesan lah. Tahun kemarin itu yang bagian tugas memang diperketat. Mungkin karena nilai pola. Nilai lagi. Jadi mereka game ngerai pola. Mungkin nggak lulusnya mungkin karena nilai. Sehingga kalau kok Mbak munculnya ya ada penyakit untuk lo belajar dia paling ngantuk deh. Ya Semarang lu berdua karena apapun dimanapun muncul ya. Cuma satu apa? Gimana penyakit? Apa? Kemudian
Pertanyaan selanjutnya, orang ini formal kan. Cerita awal mula mondok di Sidogiri dia ada dong. Cerita awal mula ada tuh. Apa nih? Cerita awal mula ke Sidogiri. Apa sih yang mendorong ke Sidogiri aja apa? Kok bisa sana aja lah? Yang mendorong Apa? ke Sidogiri. Sebenarnya tujuan saya awal-awal itu Pak, enggak punya tujuan. Tapi tujuan Nah, itu tujuan dulu. Bentar dulu Pak, belum Pak. Belum selesai Pak. Tapi Lanjut. maksud tidak ada tujuan yang jelas gitu Pak. Ya tujuannya ya pengen disebut santri gitu Pak awalnya. Tapi ternyata kalau nggak mondok di Sidogiri itu tetap di sini kan juga disebut santri kan? pengen santri itu Pak, santri hakiki gitu. Santri negeri gitu. Ini kan santri swasta. Tapi kelamaan Pak, saya makin sadar kalau nggak punya tujuan saya nggak mungkin berubah gitu. Asik. Ini ya tujuan mondok ke Sidogiri gitu. Yang pertama ya memang untuk nyari ilmu, untuk nyari doa pangeran. Nomor dua, untuk menghilangkan rasa ketidaktahuan. Ketiga, ini diniati berbakti kepada orang tua. Soalnya secara hakikat Pak muntak ajar deraka karing tua Pak. Kalau mau tak ajar deraka karing tua bisa. Soalnya kan orang tua pun terus anak belajar. Pembayarannya itu Pak. Itu seakan-akan memang merintah kepada anaknya untuk belajar. Kok gak belajar? Sejatinya durhaka Pak. Soalnya bisa kalau kalau orang tuanya tahu kepada anaknya kok gak belajar, pakun sakit hati Pak. Sakit hati. Karena sudah luar biaya gitu. Aku luar ini. Kenapa? Durhaka pada kedua orang tua. Tapi kan lain bahwa kan tidak kan lo mikirin biaya sepenting anak belajar. Tapi kalau seandainya salah keluar biaya, lo ajar kan durhaka Pak, sebagaimana saya pernah diskusi ini. Terus tujuan keempat nih Pak, nikah saya boleh motivasi boleh, ada banyak kencur boleh. Targul masih Allah tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Karena setiap pengangguran itu ataupun setiap perkara yang diperbolehkan dilakukan, kita niatkan untuk targul masih dapat pahala Pak. Soalnya paling utamanya pekerjaan itu adalah targul masih. Iya kan, apalagi belajar kan Pak. Saya pernah sering dengar videonya Gus Baha itu. Kadang hidup itu kita susah, padahal kita tuh diam tuh dapat pahala karena targul maasi gitu. Gitu Pak. Itu Pak. Gue dari usahakan beliau luar biasa. Jangan kita tidak usah kita melakukan perkara mubah. Perkara mubah itu seperti tadi main catur, tadi main game. Kalau diniati targul masih Pak oleh kencur. Tergantung juga kan namanya juga mubah kan. Alhamdulillah. Ini Kak, ketika ada di pondok itu saya tahu Pak, persuasana yang sangat berbeda dengan dunia luar. Ketika 1 tahun itu Pak, 1 tahun enggak jarang ngelihat cewek gitu Pak. Karena ngomong jarangnya karena masih ada anunya Pak. Ada balai tamu itu kan. Balai tamu itu masih ada cewek. Masih ada ceweknya. Tapi nggak boleh masuk. Tapi tetap jarang, mungkin kalau bisa dihitung itu 7 kali dalam setahun. Nah, bisa dihitung. Ketika keluar itu Pak, ketika keluar pondok ngelihat cewek itu Pak, nggak pantas rasanya Pak. Ini kok bisa ngelihat cewek, maksiat. Intinya ketika lama-lama sudah dibiasakan dengan kebiasaan, karena hidupnya kan beda, positif itu. Dunianya sudah beda, alamnya sosialnya juga beda. Nah, itu kebaikan itu. Ketemu cap lonceng kok. Ketemu cap ini. Benar. Tapi kelama-lamaan sana di Roma Pak biasa. Itu jika di anu juga kadina-kana dan bahasa. Setelah di luar lan bahasa kan karena teman ngaji Quran. Katakanlah kalau ngaji misalkan di luar yang ngaji nih ya, ini yang tidak ngaji. Dan ketika pas barusan dia pas kaku nih, sama Dewi ya.
Gila. Kemudian apa ya? Jadi memang ketika bleng ke sana emang dunianya tidak ada hijab-hijab kerudung. Insya Allah. Kemudian kenapa memutuskan untuk mondok? Kan Kenapa? Lamba kan SMP 3 tahun. Kenapa nggak lanjut ke sekolah sana, sekolah sana, sekolah sana? Nggak cari kuliah, kenapa yang dipilih mondok? Saya ingat kata Nah, almarhum Abah dulu. apa? Apa sih apa? Ya, Abah Zainul Hafan. Ah, Dulu beliau waktu saya kecil kan ikut paman hari ini. Pernah dipukul nggak sama Abang? Pernah dipukul? Pernah pak. Pakai apa? Pakai sandal. Muka pak. Karena Abang. Itu Nggak ngedengerin itu. barokah itu. Di barokah mungkin salah satu sebab menjadi sebab saya seperti ini mungkin barokah beliau pak. Ini lembut Sudah jadi kok mondok bain. Iki aja tuh tempeleng itu bukan tempeleng terlalu kasar ya. Di geplak itu 5 kali itu. Ampun pak, enak nih kan. Oke lah, lanjut. Apa yang mendorong untuk mondok? Kenapa nggak sekolah umum aja, kuliah ini, ambil jurusan ini? Kenapa kok lebih jalur mondok? Kenapa? kalau dulu pak saya ingat-ingat itu tujuan saya mondok ya paling ingat itu kata daunnya Abah, daunnya almarhum Abah Romi Budan Sidogiri. Sangat dengar Emang debu aja. pernah pak waktu beliau ikut ngateran Taman Hariri, Paman Hariri saya ke Bata-Bata. Udah Hariri. Ada pak jadi suami orang. Dia Hariri anu. Hariri. Si mondok ya teraba. Nggih nambah boleh. Boleh noro pak. Oh. Boleh noro pak. Noro. Terus apa nyeletuk? Ketika sudah sampai pak. Pokok boleh nih kak, adegan de tromoduk boleh nih kak boleh. Budan Romi Sidogiri deh. Paling nggak kata Abah sampai sekarang terdengar ya. Walah. Yang paling terdengar di masa kecil. Jauh Abah itu pak. Nah kalau beberapa murid-murid sampai beberapa santri-santri sini kebanyakan mau nyatanya lah kalau motivasinya lah apa? Pokok mantap. Semua seandainya sampai sekarang Pak Wiro sedih. Kalau minum pal sampai sekarang Pak Wiro harus. Tapi seperti kata Fata itu, kalau sudah tiada itu baru terasa kan. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya, sini aja yang kalau ada, iya dah kalah. Waktu awal mondok apa yang paling dirasakan, paling tak terlupakan itu? Awal mondok. Contoh kan kau kan mondok dia, kau kan ada sekenal, mondok kau ada sekenal, dinakan aja beri aing. Saya kok, kenapa saya kok tahu benih-benih aing no, dekat kok kan, mondok kan apanya mana doang. Anak-anak kan usil kan. Kalau di pondok pesantrennya pasti disediakan air mineral. Cuma karena anak-anak kan iseng, antri anyar deh. Langsung di prank sama mereka. Kenapa saya tahu baru ketika beberapa tahun yang kebelah ini. Itu ya. Sadar. Itu yang nggak sampai sekarang nggak hilang mereka. Kan prank seperti itu. Mana ada dalamnya? Atau yang lainnya? Yang paling berkesan. Positif. Oh iya, saya pernah itu pak. Menepeng ya, yang paling berkesan yang paling saya ingat awal mondok itu pernah nggak mandi 5 kali, 5 hari. 5 hari itu wes parah kalau didengar anak-anak pak. Karena apa? Karena gak biasa ngantri gitu pak, gak pengen antri. Selalu antri gitu pak. Selalu antri. Pondok kan sudah biasa nanti. Sama ramai itu pak saya. Berapa pesantren? Kok nih konten kreator itu sekitaran 20.000. Itu kalau dihitung sama baratnya pak. Memang kalau dihitung sama baratnya itu 20 ke atas. Kalau 20.000 kita ngantri bro mandi. Enggak pak, ini ada sekarang nambah gitu. Kenapa aja mak tak akhir? Enggak pak, enggak selalu selah pak.
Iya terus Ada apa yang yang itu ya? Karena tidak mandi 5 hari. Itu tidak mandi. Baru mondok kan. enggak baru mandok. Ya baru mondok masih mandi. Mungkin 1 minggu setelahnya itu, Pak. Selalu selak itu. Karena santri mulai berdatangan itu makin banyak. Ya ada. Ada kan wajah-wajah kan wajah-wajah kepo kan banyak kan. Artinya wajah-wajah baru kan. Baru Skip ya. langsung. Apa yang dirindukan ketika mondok, ketika nyantri? Orang pertama kali yang dirindukan. Di sini, Pak. Terserah apa aja. Orang yang paling dirindukan Nggak boleh. teman-teman, Pak. Serius teman-teman. Kebersamaannya Serius. kita gitu. Biasanya kan ibu. Enggak. Ya, Ya pastilah, pasti ada kan. kalau hal yang pasti kan mungkin Pasti ada kan, pasti ada. Cuma kan kalau yang bersangkutan dengan sekolah ini, Pak. Kalau yang bersangkutan dengan sekolah ini ya kebersamaan bersama kita itu, Pak. bersamaan sehari-hari kan, belajar Bareng belajar. main bal. Oh, yang paling saya ingat itu, Pak, ketika ada PR selalu bekerja bersama, Pak. Kerja sama atau kalau PR, Pak? Kerja sama itu bukan kerja kelompok, itu kan gotong royong. Bukan. Memang enggak kerja sama, memang sama-sama Kerja sama dalam rumah. artian kerja bareng, memang kerja kelompok kan, bukan gotong royong kan. Gotong royong, Pak. Paling saya ingat itu, Pak. Sama-sama gak ngerjain PR di rumah. Sebut anaknya siapa? Sebut. Di kelas saya, Pak, itu, Pak. Wis semuanya itu, wis, Pak. Nazar. Semuanya, Pak. Pokoknya semuanya. Nizar. Ada ya Nizar sama siapa boleh? Arid ya? Hah? Kelasmu? Ada saya, Nizar, Imron. Kok Najib tuh enggak? Di bawah? Di kelas 2. Ya, di bawahmu? Najib enggak? Enggak. Saya tuh kelas saya itu ini, Pak. Saya, Nizar, Imron, Parik, Herul. Oh, iya. Herul, terus Rohim. Perempuannya 4. Perempuannya 5, Pak. Dea kan? Dea, Ida, Anis, terus Mukminah. Siapa satunya, Pak? Aisyah itu. Oh, Aisyah. 11 orang. Itu gotong royong. Gotong royong, Pak. Sama-sama nggak ngerjain PR di rumah. Sekalian kerja sama aja gitu. Ketika Heda mondok mangkat, itu yang paling kau rindukan. Kebersamaan, meskipun hal-hal negatif intinya bersamaan itu, Pak. Soalnya gak bareng lagi, Pak. Ya, Dina ya saya akui Dina aja karena dia lah karena sosialnya hebat. Karena roa yang menyatukan ya ada ya. Soalnya karena roa ketika berdepan apa, yuk madrasah deh. Beda apapun itu, pasti madrasah itu diikutkan karena tempat mereka berkumpul, plus bermain. Gara-gara madrasah kita saling mengenal. Iya, di samping mencari ilmu, anak-anak dinare futsal pun, main futsal ketemunya di madrasah. Jadi ya. Titik kumpul, titik kumpul. Ntar kehabsian, ngumpulnya di sini. 4 titik orang ngumpul. Lanjut. Ada tantangan enggak pas pertama kali masuk? Tantangan sorry apa? Tantangan yang bikin kok pernah ketika nyampe sana, aduh, kalau paham ya. Pas setelah misalkan nggak paham itu, saya juga merasa remor ya, susah, ada remor kalau lulus, kalau nama tantangannya apa atau hidden kan kalau ada salah nang pesantren itu mau tidak mau harus mau ketika disuruh kan banyak yang mengundurkan diri, banyak yang ngeblank sehingga ada istilah lo pernah. Kalau awal-awal saya itu belajar saya itu alhamdulillah sering selalu lulus itu, Pak. Sandi takrib itu, Pak.